Kali ini kita kedatangan motor Beat Satir halus ya teman-teman. Oke, dengan keluhan ownernya, apabila standar ini, standar 2 dilepaskan, dijatuhkan pakai standar 1, motornya langsung mati total teman-teman, dan sekringnya langsung putus. Itu semuanya sudah dikasih yang 25 ampere semua, seluruh dikasih sama ownernya 25 ampere. Juga sekringnya juga sering putus. Mungkin di bagian seperti ini yang rata-rata itu beat, apapun jenis beatnya, yang injeksi baik satir halus maupun satir kasar, ini rata-rata kan bagian sini yang kena teman-teman, karena kan terjadi gesekan kabelnya dan terkelupas dan mengenai massa yang di bodi atau massa yang di mesin ya teman. Tapi setelah kita periksa semuanya ini sudah kita balut kembali kabelnya. Setelah kita periksa semuanya aman teman-teman, nggak ada kabel yang. Dan juga kita awal tadi berpikir pas dia diturunkan standarnya, motornya kabelnya tertarik teman-teman, tertarik, makanya ada keputusan kabel atau gesekan kabel. Dan ternyata setelah lama kita periksa, ini kesalahan dari ownernya waktu memasang shock breaker yang belakang teman-teman. Kabel yang speedometer ini posisinya di bawah sini, dia pasang di bawah sini. Apabila diturunkan shock breakernya, itu tadi terjepit nih teman-teman. Soalnya ini kan bisa nih pas seperti ini posisinya, dia kunci. Sayang sedikit kabelnya terjadi terkelupas dan terjepit di posisi bagian sini, di bagian bawah sini, selurusan baut ini, mungkin Anda mengerti ya. Dan setelah kita periksa, kita buka kabelnya, tadi itu terkelupas dan terjepit, maka terjadi kekonsletan dan berpengaruh kepada sekringnya. Dan ini sudah seperti ini kondisinya, entah di kesalahan ownernya yang buka sendiri, entah ini dibawa ke bengkel lain. Saya juga tidak pernah nanya, cuman dia melakukan keluhan seperti itu, maka kita lakukan perbaikan. Jadi karena akinya juga lemah, starternya tidak hidup teman-teman. Nah, sekarang kita alihkan posisinya di atas lagi. Nanti apabila dia pakai shock breaker yang standar lagi, kembalikan ke posisi yang semula, yang di belakang. Nah, ini juga hati-hati, juga perlu diperhatikan. Masa dipakai baut seperti ini, masa baut 10 dia kasih. Biasanya kan ini ke bautnya rata-rata ya baut yang 12 mm ya teman. Ini dikasih baut 10. Kalau saya ini, dalam pikiran saya ini ownernya langsung yang mengerjakan seperti ini. Kalau orang bengkel, kalau mekanik nggak mungkin dia pakai bautnya seperti ini. Ini terlalu berisiko kalau baut seperti ini. Jadi untuk itu, bagi teman-teman semuanya, kalau kebingungan atau dapat penyakit yang sama, itu kalau seandainya dia pakai shock breaker yang seperti ini buat setelan ini, perhatikan dulu kabel yang bawah sini. Mana tahu kan itu terjepit juga teman-teman, dan memiliki pengalaman yang sama kita. Setelah kita dan dilakukan pemeriksaan, nanti tahunya kelamaan kerja kita, dan hasilnya juga tidak ditemukan penyakitnya, itu menemukan penyakitnya. Dan ini sampai itu kabelnya semuanya itu sudah hangus sama dia teman-teman, karena kan dia pakai tadi itu kabel yang 25 ampere atau sekring yang 25 ampere semuanya teman-teman. Kan ada satu sekring tadi dia pakai yang 30 ampere. Nah, sekarang kita kembalikan ke posisi semula, tapi karena kan saya punya stokan yang ini, makanya kita pakai yang ini saja teman-teman. Hari sudah malam, motornya sekarang harus hidup, mau jemput ownernya. Nah, ini kita posisikan kembali ke posisi semula. Jadi bagi-bagi yang pemilik motor atau mekanik-mekanik, perlu juga kita perhatikan waktu pemasangan. Sayang sedikit dia tidak pakai baut yang sini teman-teman, harusnya kita juga pakai baut yang sini, yang di bawah 10. Nah,
satu lagi kita pakai yang di atas, jadi dia bisa goyang seperti ini. Nah, ini juga kita ganti bautnya nanti. Setelah kita ganti bautnya, setelah kita pasang, kita coba hidupkan teman-temannya. Kita alihkan saja bautnya di sini dulu karena kan saya tidak punya baut baru, bisa malam kita pakai baut yang pegang. Ini nanti kita lakukan penguncian baut yang tiga ini sekarang kan harus juga pakai baut, dan ini belum saya kunci ya teman-teman, saya pasang-pasang saja dulu. Saran saya kita lalukan ke atas kabelnya lagi, bukan kita pakai di bawah, kita masukkan kabelnya, kita lakukan di atas. Sekarang kita coba hidupkan, mudah-mudahan apabila standar 2-nya dijatuhkan motornya. Sekarang kita coba, sekarang sudah bisa hidup. Kalau tadi pas dijatuhkan standar 2-nya pakai standar 1, motornya langsung mati teman. Sekarang sudah bisa hidup. Untuk itu semuanya, kita boleh subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.